Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda menemui kasus seperti ini? Seorang siswa di madrasah aliyah memiliki IQ yang sangat tinggi. Logikanya jalan, hitung-hitungannya cepat. Tapi anehnya, nilai PAI-nya selalu anjlok. Guru-gurunya menuduh ia malas atau tidak punya adab. Padahal, jika kita bedah menggunakan pisau psikologi pendidikan, masalahnya bukan pada malas, melainkan pada cognitive overload akibat kecanduan dopamin instan dari media sosial. Otaknya kesulitan melakukan deep work untuk memahami teks kitab kuning. Assalamualaikum rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana. Kasus di atas hanyalah satu contoh kecil mengapa kita perlu memahami psikologi pendidikan Islam. Hari ini, kita tidak hanya akan bicara soal perilaku, tapi kita akan menyelami integrasi epistemologi, bagaimana menyatukan sains otak, neuroscience, dengan wahyu untuk mencetak manusia yang utuh. Mari kita mulai dari fondasinya. Apa itu psikologi? Secara etimologis, ia berasal dari psyche, jiwa, dan logos, ilmu. Namun dalam tradisi barat modern yang positivistik, definisi ini bergeser. Mereka menganggap jiwa atau soul itu tidak bisa diamati di lab, tidak empiris. Maka, psikologi barat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental. Disinilah letak perbedaan fundamental kita. Dalam Islam atau ilmu an-nafs, jiwa adalah entitas substansial yang nyata. Kita tidak hanya bicara soal behavior, perilaku tampak, tapi kita bicara tentang ruh, kalb, akal, dan nafs. Jadi, psikologi pendidikan Islam itu definisinya jauh lebih gemuk. Ia adalah studi sistematis tentang proses perubahan jiwa dan perilaku menuju insan kamil, manusia sempurna, berdasarkan nilai wahyu. Ingat perbedaannya. Barat bertujuan untuk adaptasi lingkungan, sedangkan kita bertujuan untuk ma'rifatullah dan sa'adah, kebahagiaan dunia akhirat. Lantas, bagaimana cara meneliti jiwa yang tak terlihat itu? Apakah kita menolak metode barat? Jawabannya, tidak. Kita menggunakannya, tapi kita melengkapinya. Psikologi barat sangat mengandalkan metode eksperimen dan observasi. Ini dalam Islam masuk kategori burhani. Sah-sah saja. Contoh, Barat mengukur ketenangan jiwa dengan melihat gelombang otak alfa melalui alat EEG. Namun, Islam menambahkan metode introspeksi atau muhasabah, serta merujuk pada wahyu, bayani, dan intuisi, irfani. Barat bisa bilang, Anda tenang karena gelombang otak stabil, tapi Islam menjelaskan sumber ketenangan itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Integrasi inilah yang harus Anda kuasai sebagai calon magister atau doktor. Data statistik penting, tapi data wahyu adalah panduannya. Riset Anda nanti harus bisa menggabungkan data empiris ini sebagai ayat kauniyah yang menguatkan kebenaran wahyu. Sekarang, mari kita tarik ke konteks kekinian sesuai CPL teknologi yang Anda pelajari. Belajar dalam kacamata neuroscience bukan sekadar duduk mendengarkan. Belajar adalah perubahan koneksi sinaptik di otak. Dalam Islam, proses ini disebut ta'alum, sebuah upaya mengaktifasi potensi fitrah melalui interaksi dengan lingkungan. Tantangan terbesar kita hari ini adalah disrupsi atensi. Riset menunjukkan attention span manusia modern menurun drastis. Kenapa? Karena scrolling media sosial. Sebagai pendidik atau penyusun kurikulum, Anda tidak bisa lagi mengajar dengan gaya satu arah yang monoton. Psikologi pendidikan menuntut Anda merancang strategi, misalnya micro-learning atau gamification. Tujuannya bukan untuk mempermudah materi jadi dangkal, tapi untuk membuat materi yang catchy secara psikologis, namun tetap deep secara substansi. Ingat konsep takhatub ala qadri ukulihim, berbicaralah sesuai kadar akal dan kondisi psikologis audiensmu. Terakhir, dan ini yang paling krusial,
psikologi niat. Di barat, ada teori goal setting atau motivasi Maslow yang puncaknya adalah aktualisasi diri. Itu bagus, tapi rentan membuat siswa stres jika gagal, karena pusatnya adalah ego. Dalam psikologi Islam, hadis innamal a'malu binniyat adalah aksioma psikologis. Kita mengenal motivasi transendental, niat lillah. Riset membuktikan, siswa yang belajar karena motif spiritual memiliki resiliensi, ketahanan mental, yang jauh lebih kuat dibanding yang belajar hanya karena nilai atau hadiah, motivasi instrumental. Tugas Anda bukan hanya mentransfer ilmu, tapi meluruskan niat siswa agar proses belajarnya bernilai ibadah. Mari kita rangkum materi hari ini dalam 3 poin kunci. Pertama, definisi. Psikologi pendidikan Islam tidak membuang sains barat, tapi menyempurnakannya dengan memasukkan dimensi ruh dan kalb. Kedua, metode. Gunakan data statistik dan neuroscience untuk memahami hardware manusia, tapi gunakan pendekatan tasawuf dan wahyu untuk mengisi softwarenya. Ketiga, kontekstualisasi. Di era digital, pendidik harus responsif terhadap fenomena perubahan otak siswa akibat teknologi tanpa menggadaikan kedalaman materi. Sebelum kita akhiri, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan reflektif untuk diskusi atau tugas mandiri Anda. Hari ini kita dimudahkan dengan AI seperti ChatGPT. Coba Anda analisis, apakah penggunaan AI ini memperkuat fungsi AKL, daya nalar siswa, atau justru mematikannya? Rancanglah sebuah kerangka riset sederhana tentang fenomena ini menggunakan perspektif psikologi pendidikan Islam. Silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar LMS atau kita diskusikan di pertemuan tatap muka. Sampai jumpa di modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.